Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sutradara Galau, yang mana biasanya kita akan mengupas fakta-fakta menarik seputar dunia pesantren maupun dunia kaum sarungan, yang pastinya setelah intro berikut ini. Pernah gak sih lo melihat temen lo yang mungkin bisa dibilang dia itu rajin dan dia bisa dengan cepat memahami materi dibandingkan dengan diri lo yang mungkin udah baca buku bolak-balik tapi masih aja belum paham. Kemudian temen lo itu mendapatkan julukan sebagai orang yang pintar, sedangkan lo mendapat julukan sebagai orang yang bodoh. Merasa tersinggung? Pasti. Tapi apa sebenarnya pintar atau bodoh itu? Di video kali ini gue akan membahas hal tersebut dalam perspektif pandangan dan opini pribadi gue. So, siapkan jiwa open-minded kalian. Kalau kita ambil dalam contoh yang disebutkan di atas tadi, pintar itu adalah lo cepat memahami suatu kondisi, materi, ataupun bidang yang lo pelajari. Lo dapat menguasainya. Sedangkan bodoh adalah lawan kata dari cepat, alias lamban. Lo lamban memahami suatu materi, dan seterusnya, sampai lamban memahami suatu bidang. Kalau gue ambil garis besarnya, antara pintar dan bodoh hanyalah masalah kecepatan. Kenapa dia bisa? Karena dia lebih dulu paham. Kenapa dia lebih dulu paham? Karena dia rajin. Kenapa lu nggak paham-paham? Karena lu males baca buku. Jadi nggak ada yang namanya istilah pinter atau bodoh. Yang ada itu dia tahu lebih dulu daripada saya. Dan kenapa guru PKN itu lebih tahu permasalahan kenegaraan daripada saya? Karena guru PKN itu lebih dulu sekolah, lebih dulu kuliah. Dia itu pernah kuliah, dia pernah tesis mungkin. Dia pernah meneliti permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ilmu PKN. Sehingga di sini perlu digarisbawahi, dia tahu lebih dulu ilmu PKN daripada saya. Begitu pula kiai, karena kiai itu mondoknya lebih duluan daripada saya. Kalau lo pengen menyetarainya, lo tambah wawasan lo. Lo baca buku, lo pelajari apa yang pengen lo kuasai, lo tekuni bidang tersebut sampai benar-benar bisa. Intinya balik lagi ke awal, pinter dan bodoh itu nggak ada. Yang ada itu lo pengen bisa atau enggak, itu aja. Mau menguasai bidang tersebut atau enggak. Dan juga dia lebih tahu duluan daripada saya. Jadi secara garis besar, perspektif dari diri saya sendiri, opini dari pribadi saya sendiri, yang namanya pintar atau bodoh itu enggak ada. Yang ada itu dia lebih tahu duluan daripada saya, dan saya taunya belakangan daripada dia. Gue sering dipanggil Gus. Buat kalian yang belum tahu, Gus itu biasa disematkan pada orang-orang yang memiliki jalur keturunan dari seorang kiai. Terlepas dari dia itu kompeten atau enggak. Hal ini tentunya disebut Gus Nasab. Ada lagi, santri atau orang yang ngajinya jago, rajin, disiplin, dan lain-lain. Bukan turunan kiai, tapi dia itu sering disebut Gus. Ini namanya Gus Nasib. Nasib disebut Gus. Ada lagi orang yang cukup mumpuni ngajinya, bukan turunan kiai, tapi dia ini suka tebar pesona sama putri-putrinya kiai supaya diangkat jadi mantu. Ini disebut Gus Nusub. Terlepas dari Gus Nasab, Nasib, ataupun Nusub, gue cukup terganggu. Kalaupun tujuan dia baik manggil saya Gus, tapi ya tetap aja saya risih ngedengernya. Tapi gue ingat kata-kata Gus Dur, yaitu beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih seorang hamba yang amatiran. Gue gengsi dong, gak pengen disebut hamba amatiran. Ya udahlah, terserah pengen dipanggil apa aja. Yang penting mah sopan. Tapi kalau memang orang yang masih terganggu dengan hinaan manusia adalah hamba yang amatiran, berarti orang yang merasa tersinggung karena ucapan jenggot itu kalau makin panjang makin goblok. Bisa jadi dia itu adalah hamba yang... Terima kasih udah pengen menonton video ini. Kalau kalian ingin melihat saya lagi dan lagi, kalian bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Oke, salam peci hitam, salam kaum sarungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.